Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Supriyatini dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataul Anwar Banten. Saya akan memaparkan materi tentang reduplikasi atau proses pembentukan kata ulang. Baik teman-teman, kita akan belajar bersama-sama mengenai reduplikasi. Pengertian reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan kata adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan pengulangan utuh atau sebagian. Yang dimaksud dengan reduplikasi adalah pengulangan kata dasar secara utuh ataupun secara sebagian. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis kata ulang. Yang pertama, kata ulang utuh atau penuh. 2. Kata ulang sebagian. 3. Kata ulang berubah bunyi. 4. Kata ulang berimbuhan. Dan yang kelima, kata ulang semu. Baik, saya akan memaparkan satu persatu mengenai jenis-jenis reduplikasi. Yang kesatu, kata ulang utuh atau penuh, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar suatu kata atau pengulangan kata dasar dengan tidak mendapat perubahan sedikit pun. Jadi, kata ulang utuh ini adalah suatu proses pengulangan kata dasar yang tidak merubah sedikit pun dari kata dasar tersebut. Contoh, kata dasar mobil mengalami reduplikasi menjadi mobil-mobil. Contoh yang kedua, dari kata dasar buku mengalami reduplikasi menjadi buku-buku. Artinya tidak mengalami perubahan sedikit pun dari kata dasar tersebut. Yang kedua, kata ulang sebagian, yaitu pengulangan pada awal sebuah kata. Artinya hanya mengalami reduplikasi pada awal kata dasar tersebut. Contoh yang pertama, dari kata dasar pohon mengalami reduplikasi menjadi pepohonan. Contoh yang kedua, dari kata dasar laki mengalami reduplikasi menjadi lelaki. Contoh yang ketiga, dari kata dasar dahan mengalami reduplikasi menjadi dedahanan. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara, baik dari bunyi vokal ataupun bunyi konsonan. Artinya, di dalam kata ulang berubah bunyi, yaitu mengalami perubahan bunyi, baik di awal kata dasar ataupun di akhir dari kata dasar tersebut. Contoh yang pertama, bolak-balik. Contoh yang kedua, warna-warni. Dan contoh yang ketiga, sayur-mayur. Yang keempat, kata ulang berimbuhan, yaitu jenis reduplikasi yang mendapatkan proses pengimbuhan atau afiksasi. Artinya mendapatkan sebuah afiksasi atau pengimbuhan seperti ke-an, se-nya, ber, per, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama, dari kata dasar biru mengalami reduplikasi menjadi kata kebiru-biruan. Contoh yang kedua, dari kata dasar cepat mengalami reduplikasi menjadi secepat-cepatnya. Yang kelima, kata ulang semu, yaitu kata yang sebenarnya bukan kata ulang, tetapi bentuk dasar kata itu menyerupai kata ulang. Kenapa tidak disebut kata ulang? Karena kata dasarnya tidak mempunyai makna. Contoh yang pertama, laba-laba. Contoh yang kedua, kupu-kupu. Bentuk dasar reduplikasi adalah bentukan kata, baik bentuk tunggal, bentuk berafiks, bentuk menjemuk yang dikenai proses reduplikasi. Bentuk dasar dari kata rumah mengalami reduplikasi menjadi rumah-rumah. Bentuk dasarnya adalah rumah. Fungsi dan makna reduplikasi seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa reduplikasi itu tidak mengubah jenis kata. Jenis kata hasil reduplikasi sama dengan jenis kata dasarnya.
Misalnya, dari kata dasar bagus mengalami reduplifikasi menjadi bagus-bagus. Kata bagus yang berfungsi kata adjektif yang bermakna yaitu kata sifat. Contoh yang kedua, dari kata dasar bangunan mengalami reduplifikasi menjadi bangunan-bangunan. Kata bangunan ini berfungsi nomina yang bermakna kata benda. Demikian pemaparan materi duplikasi atau pengulangan kata ulang. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.